Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika operasi hitung campuran. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran pada pecahan tentunya ya. Untuk materi kelas 6 SDMI. Perhatikan baik-baik ya dan simak penjelasan yang disampaikan oleh Bapak. Pertama, tentunya kita harus tahu dulu langkah penyelesaian operasi hitung campuran pada pecahan. Oke, yang pertama adalah semua bentuk pecahan pada soal diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian, lakukan penyelesaian sesuai aturan operasi hitung matematika, yaitu diawali dengan operasi hitung yang ada dalam tanda kurung, atau biasa kita kenal kur, kabataku, tanda kurung, kali atau bagi, tambah atau kurang. Seperti itu ya urutannya, jangan sampai lupa untuk operasi hitung campuran itu urutannya kur kabataku, tanda kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Oke, selanjutnya dalam menyelesaikan soal kita harus kuasai materi KPK dan FPB karena kita akan menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK dan FPB digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Nah, hal-hal inilah yang jadi poin penting atau inti dari menyelesaikan operasi hitung campuran pada bentuk pecahan. Oke, langsung saja untuk lebih paham kita akan masuk ke soal pembahasan latihan 9. Yang pertama, oke ya, dilihat baik-baik soalnya. 2 dikali 4 3/8 dikurangi 5 3/4. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah dari soal tersebut kita ubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. 2 itu kita ubah menjadi pecahan biasa, artinya menjadi 2/1. Dikalinya tetap ya, tanda kalinya sama gitu. 4 3/8 ini adalah pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa, maka yang diganti itu hanya pembilangnya saja, penyebutnya tetap per 8, tinggal pembilangnya itu 4 dikali dengan 8 ditambah dengan 3. 4 kali 8 itu hasilnya 32, tambah 3, 35, berarti 35/8. Dikurangi 5 3/4, berarti sama seperti yang tadi, penyebutnya akan tetap sama per 4 gitu ya. Tinggal pembilangnya 5 kali 4 20 tambah 3 23, berarti 23/4. Nah, sudah sampai sini semuanya soalnya sudah berbentuk pecahan biasa. Perhatikan baik-baik operasi hitungnya sekarang. Ada perkalian dan pengurangan. Manakah yang kita dahulukan pengerjaannya? Tentunya yang perkalian terlebih dahulu. Kan diingat-ingat operasi hitung pada matematika itu urutannya adalah kur kabataku, tanda kurung, tidak ada ya tanda kurungnya, kali atau bagi, ada perkalian, tambah atau kurang. Nah, berarti perkalian dulu yang kita dahulukan karena penjumlahan dan pengurangan itu ada setelah perkalian dan pembagian, gitu ya. Berarti kita kerjakan yang perkaliannya terlebih dahulu. Ingat, dalam perkalian pecahan hanya kita gunakan yang atas kali atas, bawah kali bawah. Artinya 2 kali 35 hasilnya berapa? 70, 1 kali 8 hasilnya 8. Jadi 70/8. Dikurangi dengan angka yang tadi di atas tuh kita turunkan, 23/4. Nah, seperti ini bisa langsung dikerjakan nggak? 70 kurangi 23, 8 kurangi 4, bisa nggak? Nggak bisa. Diingat-ingat, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu harus menyelesaikan satu misi, yaitu apa? Menyamakan penyebutnya. Ketika ini penyebutnya masih berbeda, 8 dan 4, maka kita cari penyebutnya yang sama dengan cara KPK tentunya ya. Cari KPK dari 8 dan 4. Berapakah hasilnya? Kita ketahui hasilnya adalah 8 KPK-nya, maka yang 8 tetap berarti 70/8 dikurangi. Nah, yang ini perhatikan baik-baik, 4-nya kan jadi 8 dikali dengan 2. Maka yang atasnya ikut dikali dengan 2, jadi 46. Begitu ya. Nah, karena yang berubah adalah yang 23/4-nya saja, maka dia kan jadi 8 tuh, berarti dikali dengan 2 4-nya kan. Maka yang atasnya juga ikut dikali dengan 2, gitu ya.
Nah, seperti ini hasilnya ya. 70 dikurangi 46 gitu ya. Hasil akhirnya adalah kalau sudah pengurangan seperti ini, bentuknya pecahan, penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung hasil pembilangnya saja. 70 dikurangi 46, hasilnya adalah 24/8-nya tetap. Jangan sampai 8 kurangi 8 hasilnya 0, itu salah ya. Tetap ya, kalau penyebutnya sudah sama maka tetap kita tulis ulang penyebutnya, tinggal pembilangnya saja kita kurangi angkanya sesuai dengan soalnya. Seperti itu. Oke, setelah itu 24 bagi 8 sudah sederhana belum? Belum. Hasilnya adalah 24 dibagi 8 adalah 3. Maka ini hasil akhirnya. Jadi penyelesaian soal yang nomor 1 ini hasil akhirnya adalah 3. Ya, seperti itu ya anak-anakku semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh semuanya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Soal pembahasan yang nomor 2 sekarang ya. Perhatikan baik-baik. 14,1 dibagi dengan buka kurung 1/3/5 ditambah 75%. Diingat-ingat, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah menjadi pecahan biasa semuanya. Yang ada di soal itu diubah menjadi pecahan biasa. Oke, perhatikan baik-baik. 14,1 itu adalah pecahan desimal. Ada berapa angka di belakang komanya? Ada 1 angka, maka per 10. 141 per 10. Dibagi tetap gitu ya. Kita tulis bagi, buka kurung. Nah, ini yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa tadi ya. 1 kali 5 tambah 3 jadi 8/5. Kemudian kalau persen, diingat-ingat persen itu adalah sama dengan per 100 ya. Jadi 75/100. Nah, kita tulis ya di sini, di sebelah kanan ini. Gitu ya. Oke, perhatikan. Setelah semuanya menjadi bentuk pecahan, kita perhatikan baik-baik operasi hitungnya apa saja di situ. Ada pembagian, ada penjumlahan, tapi ada dalam tanda kurung. Maka yang kita dahulukan tentunya yang penjumlahan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu yang kita selesaikan. Karena ini penjumlahan, maka tidak bisa langsung dijumlah hasilnya gitu ya. Harus kita samakan dulu penyebutnya. Begini ya. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Ingat-ingat, lihat penyebutnya. Ada 5 dan 100. Kita cari KPK dari 5 dan 100. Kita dapati hasilnya adalah 100 KPK-nya. Maka yang di luar tanda kurung tersebut kita tulis ulang terlebih dahulu ya. Kemudian kita ubah yang ada dalam tanda kurungnya itu menjadi per 100 semua. Yang 75/100 tetap ya, tinggal yang 8 jadi yang 8/5. Yang 5-nya kan jadi 100, berarti dikali dengan 20. Maka 8-nya pun ikut dikali dengan 20. Hasilnya 160/100. Nah, setelah seperti ini boleh kita jumlahkan pecahan yang ada dalam tanda kurung. Yang di luar tanda kurungnya kita tulis ulang kembali tentunya ya. 160 ditambah 75 hasilnya adalah 235/100-nya tetap ya. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Maka perhatikan baik-baik, tersisa operasi hitung pembagian. Ya, diingat seperti materi yang kemarin bahwasanya kalau sudah tersisa pembagian seperti ini, kita ubah operasi pembagiannya menjadi perkalian sehingga menjadi seperti ini nih hasilnya nih ya. 141/10 dikali, nah ingat tuh tanda baginya menjadi kali. Nah, maka angka yang sebelah kanan dari operasi pembagiannya akan bertukar posisi, jadinya 100/235. Nah, setelah itu ada yang bisa kita coret nih, angka nolnya 1 di atas, 1 di bawah. Ingat, bisa dicoret itu ketika sudah operasinya itu perkalian. Ingat ya, perkalian. Tidak pada penjumlahan, tidak pada pengurangan, tidak pada pembagian. Yang bisa dicoret itu adalah ketika operasinya sudah perkalian gitu ya. 1 nolnya dicoret ya, 0 yang paling belakangnya dicoret gitu ya. Tersisalah 141 dikali dengan 10 gitu ya, karena 0 yang satunya dicoret gitu ya. Kemudian 1 kali 235. Hasilnya adalah 1410 dibagi dengan 235. Hasil akhirnya
Kita cari dengan Porgapit, jawaban akhirnya adalah 6. Maka hasil penyelesaian soal nomor 2 ini hasil akhirnya adalah 6. Seperti itu ya cara penyelesaiannya. Silakan diperhatikan baik-baik apa yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya ya. Soal yang nomor 3. Soalnya 2,5 dibagi 1/4 dikurangi 1/5 dikali 20% sama dengan titik-titik-titik. Tentunya seperti yang sudah kita lakukan awal untuk menyelesaikan ini adalah mengubah semua soalnya itu dalam bentuk pecahan biasa. 2,5 itu pecahan desimal. Ada berapa angka di belakang komanya? 1 angka, maka per 10. 25 per 10 dibagi 1/4-nya sudah pecahan biasa, tulis ulang, dikurangi. Ini pecahan campuran, berarti tinggal cari pembilangnya. 1 kali 5 tambah 1, 1 kali 5, 5 tambah 1, 6, 6/5 berarti kan gitu. Dikali 20%, berarti 20 per 100. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, semuanya sudah bentuknya pecahan, perhatikan ada pembagian, pengurangan, dan perkalian. Maka kita ubah yang pembagian di depan, operasi pembagiannya kita ubah menjadi perkalian terlebih dahulu. Sehingga posisinya dibalik setelah pecahan yang berada di sebelah kanan pembagian dibalik posisinya menjadi 4/1 dikurangi yang lainnya tetap gitu ya, 6/5 dikali 20 per 100. Oke, sudah ada perkalian dan pengurangan, maka perkaliannya kita kerjakan terlebih dahulu. Tentunya yang paling kiri dulu ya. 25 kali 4 hasilnya 100, 10 kali 1 10, berarti 100 per 10 dikurangi 6/5 dikali dengan 20 per 100. Ini tetap kita tulis ulang gitu ya. Oke, selanjutnya ada pengurangan, ada perkalian. Mana dulu yang kita dahulukan? Tentunya yang perkalian terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan di sini ada 0 juga yang perlu kita coret. Nah, karena dia ada di dalam satu pecahan, boleh kita coret langsung. Ada di atas dan bawahnya persis ya ini ya. Boleh kita coret 1 0-nya gitu ya. Tinggal tersisa 2 dan 10. Berarti 6 kali 2. Oke, sebelum itu angkanya ditulis ulang dulu ya. 100 per 10 dikurang 6 kali 2 hasilnya 12. Kemudian 5 kali 10 hasilnya 50. Dikurang 12 per 50. Gitu ya. Oke, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Perhatikan baik-baik, tersisa satu operasi hitung yaitu pengurangan. Tapi penyebutnya masih belum sama, sehingga kita samakan dulu penyebutnya ya dengan cara KPK. Cari KPK dari 10 dan 50. Didapati KPK-nya adalah 50. Maka 10 untuk jadi 50 itu dikali dengan 5. Maka atasnya ikut dikali 5. 100 kali 5, 500. Dikurangi 12 per 50-nya tetap. Karena 50 untuk jadi 50 tetap dikali 1 gitu kan ya. Seperti itu, jadi tidak berubah. Sekarang tinggal kita kurangkan pembilangnya saja ya. 500 kurangi 12 hasilnya 488 per 50. Nah, ini sudah hasil akhir tapi belum sempurna dikarenakan pembilangnya angkanya lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga kita sederhanakan dengan cara apa? Di Porgapit harusnya ya, cuma Bapak tidak taruh di penyelesaian ini. Silakan tinggal kalian berpikir saja ya. 400 dibagi 50 berapa? 8. 450 bagi 50 9. Maka hasilnya adalah 938 per 50. Dihasilkan seperti ini karena 9 kali 50 itu adalah 450. Sisanya 38 ditulis 38 per 50-nya. Gitu ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian ini sudah selesai belum? Belum, karena belum sederhana. 38 dan 50 itu bisa disederhanakan dengan cara mencari FPB dari 38 dan 50-nya. Didapati hasil 2.
2 FPB-nya. Jadi 38 dibagi 2, 50 dibagi 2, berapa hasilnya? 9-nya tetap ya. 38 bagi 2 hasilnya 19, 50 bagi 2 hasilnya 25. Nah, inilah hasil akhir dari pembahasan soal yang nomor 3. Begitu ya. Jadi memang lumayan panjang caranya. Yang penting kalian memperhatikan dengan baik. Kemudian ikuti penjelasan yang Bapak berikan pada kesempatan pembelajaran hari ini, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 4 tentunya ya. Soalnya 4/5 dikali 0,4 dikurangi 1/8 dibagi 3/4. Maka hal pertama yang harus kita lakukan tentunya mengubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, ini 4/5 itu adalah pecahan campuran. Maka dicari pembilangnya yang berapa dari 4/5 ini. 4 kali 5 hasilnya 20 tambah 4, 24. Maka 24/5 dikali 0,4 itu bilangan desimal. Ada berapa angka di belakang komanya? Ada 1 angka, maka per 10. Jadi 4/10 dikurangi 1/8 itu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Tentunya cari pembilangnya. 1 kali 8, 8 tambah 1, 9. 9/8 dibagi 3/4-nya tentunya kita tulis ulang karena sudah bentuk pecahan biasa. Oke, setelah semuanya bentuknya pecahan biasa, perhatikan baik-baik operasi hitungnya. Ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu untuk mengubah pembagian yang ada di soal menjadi perkalian. Tentunya seperti itu ya. Oke, kita tulis ulang sampai pembaginya yang operasi hitung pembagian itu kita ubah menjadi perkalian. Maka kita balik jadi 4/3. Gitu ya. Kemudian kita kerjakan yang paling kiri, yang perkalian yang paling kiri. 24 dikali dengan 4 hasilnya 96. 5 kali 10 hasilnya 50. Yang lainnya ditulis ulang lagi. Dikurangi 9/8 dikali 4/3. Kemudian ada tersisa 2 operasi hitung, yaitu pengurangan dan perkalian. Maka kita dahulukan yang perkalian terlebih dahulu. Menyelesaikannya. Perhatikan 9/8 kali 4/3. Nah, fokus ke situ dulu. Kedua pecahan ini 9/8 dikali 4/3. Perhatikan baik-baik. 9 ternyata bisa dibagi dengan 3. 9 bagi 3 hasilnya tentunya adalah 3. Nah, kita taruh ya, kita ubah menjadi 3. 8 dan 4 itu bisa dibagi juga kan. 8 dibagi 4 adalah 2. Maka kita coret nih seperti ini. 4-nya dicoret, 8-nya dicoret. 8 bagi 4 itu hasilnya 2. Maka 2-nya kita tulis di bawahnya. Atau persis di samping 8-nya. Kenapa di 8? Karena 8 itu lebih besar daripada 4. Kenapa di 9? Karena 9 itu lebih besar daripada 3. Seperti itu ya. Jadi sisanya adalah 3/2. Maka kita tulis ulang. 96/50 dikurangi. Nah, ininya sisanya adalah 3/2. Setelah tadi kita coret-coret hasilnya adalah 3/2. Oke ya. Setelah itu apakah sudah bisa dikerjakan? Belum bisa. Tersisa 1 operasi hitung yaitu pengurangan. Maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Karena penyebutnya masih beda ya. Ada yang 50, ada yang 2. Maka kita cari KPK dari 50 dan 2. Didapatilah KPK-nya adalah 50. Yang penyebutnya 50 kita tulis ulang gitu ya. Yang sekarang yang 2-nya kita ubah menjadi 50 penyebutnya. Maka dia dikali dengan 25. Maka yang atasnya pun ikut dikali dengan 25. 3 kali 25 hasilnya 75. 2 kali 25 hasilnya 50. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, kemudian tinggal kita operasikan saja yang pembilangnya. 96 dikurangi dengan 75. Berapa hasilnya? 21/50. Nah, ini sudah selesai. Hasil akhirnya adalah ini. 21/50 adalah jawaban dari soal latihan yang nomor 4 gitu ya. Seperti itu. Jadi diperhatikan baik-baik cara-cara yang Bapak berikan pada kesempatan hari ini.
Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, ini soal yang lebih sulit lagi kayaknya ya. Kita lihat soalnya. 2,5 ditambah 3/5 dikali buka kurung 75% dikurangi 1/2 tutup kurung sama dengan titik. Maka hal pertama yang harus kita lakukan tentunya mengubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. 2,5 itu adalah pecahan desimal. Nah, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa karena ada satu angka di belakang koma, maka per 10. Jadi 25/10 ditambah 3/5 itu sudah bentuk pecahan biasa, maka kita tulis ulang saja. 3/5 dikali gitu ya. 75% itu artinya 75/100 dikurangi dengan 1/2 karena sudah pecahan biasa kita tulis ulang 1/2-nya gitu ya. Seperti ini. Ini semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa semua. Sekarang kita perhatikan operasi hitungnya. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan dalam tanda kurung. Maka yang kita dahulukan tentunya adalah operasi yang dalam tanda kurung, yaitu pengurangannya terlebih dahulu. Karena di sini yang dalam tanda kurung itu 75/100 dikurangi 1/2 itu belum sama penyebutnya, maka kita samakan terlebih dahulu penyebut yang ada dalam tanda kurung. Begitu ya, dengan cara KPK tentunya. Cari KPK dari 100 dan 2. Maka yang di luar tanda kurungnya kita tulis ulang terlebih dahulu. Seperti ini ya. Kemudian didapati 100 dan 2 itu KPK-nya adalah 100. Oleh karenanya 75/100 yang kita tulis ulang dikurangi dengan 50/100. Ingat 2 jadi 100 itu dikali berapa? Dikali 50. Maka yang satunya pun yang bagian atasnya pembilangnya itu 1 kali 50. Jadi hasilnya 50. Begitu ya, 50/100 gitu ya. Oke. Sekarang karena sudah sama yang dalam tanda kurungnya, maka yang di luar tanda kurung tetap kita tulis ulang terlebih dahulu. Kemudian kita kurangkan hasilnya. 75 dikurangi 50. Berapa hasilnya? 25/100 tentunya. Gitu ya. Oke, ini adalah hasil dari yang dalam tanda kurung ya. 25/100 gitu ya. Oke, tersisa 2 operasi hitung, penjumlahan dan perkalian. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Tentunya kur kabataku, maka kali dulu, baru tambah kurang terakhir gitu ya. Maka yang perkalian dulu. Berarti kita fokus ke 3/5 dikali dengan 25/100 tentunya. Seperti itu ya. Nah, perhatikan, ada yang bisa dicoret dulu. Perhatikan, 25 dibagi dengan 5. Berapakah hasilnya? 25 bagi 5. Iya betul, hasilnya adalah 5. Kita tulis angka 5-nya persis di samping dari 25. Maksudnya angka itu sudah tidak ada dan diganti dengan angka 5. Nah, yang bukan operasi perkaliannya kita tulis ulang. Sama dengan 25/10 ditambah 3 kali 5 hasilnya berapa? 15/100. Begitu ya. 15/100. Seperti ini, tinggal tersisa satu operasi hitung, yaitu penjumlahannya saja. Apakah bisa langsung dikerjakan? Belum bisa. Kenapa? Karena penyebutnya masih berbeda. Yang satu 10, yang satunya 100. Maka samakan lagi penyebutnya, tentunya dengan KPK. 10 dan 100 itu KPK-nya berapa? Yaitu 100. Tinggal kita tulis sama dengan 100. Maka karena yang 10 dijadiin 100 itu berarti dikali dengan 10, maka yang 25-nya pun ikut dikali dengan 10. Jadi 250/100 ditambah 15/100. Nah, tinggal kita jumlahkan. Kalau sudah seperti ini, sudah sama penyebutnya, tinggal penjumlahan saja, maka jumlahkan yang pembilangnya saja. 250 tambah dengan 15 hasilnya adalah 265/100. Ini sudah hasil akhir kah? Belum. Kenapa belum hasil akhir? Karena pembilangnya angkanya lebih besar daripada penyebutnya. 200 dibagi 100 berapa hasilnya? 2. Maka 2 65/100. Apakah ini sudah hasil akhir?
Ternyata masih belum juga. Kenapa? Karena 65 dan 100 itu masih bisa disederhanakan. Cari FPB dari 65 dan 100, didapati angka 5. Mereka bisa disederhanakan dengan sama-sama membagi angka 5, dibagi dengan angka 5 gitu ya, seperti itu. Jadi sama dengan 13 per 20. 13-nya dari mana? Dari 65 dibagi dengan 5. Hasilnya 13. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Jadi 13 per 20. Nah, ini baru hasil akhir dari jawaban soal pembahasan latihan 9 nomor yang 5. Nah, silakan dicatat poin-poin pentingnya. Diingat-ingat apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak berikan, apa yang Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini. Karena hal inilah yang akan digunakan oleh kalian dalam mengerjakan soal-soal latihan khususnya nantinya, dan untuk memahami soal-soal yang lain yang serupa dan sejenis untuk bisa diselesaikan oleh kalian. Oke ya, mudah-mudahan berkenan untuk hari ini. Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.